Tuhan, Kau sangat baik. Ya Tuhan. Tetapi kami tidak akan dapat mengerti kalau kami tidak mengalaminya. Maka dari itu Tuhan, buat kami ngalami, buat kami mengerti, supaya kami dapat setia kepadamu sampai pada akhirnya. Karena Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, kami mendengar, kami mau melakukan apa yang Engkau mau. Dalam Tuhan Yesus kami percaya dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Saudara, kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi tahun 2014. Kita semua itu bertanya-tanya. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Karena kita hamba-hamba Tuhan pun berdoa. Dan Tuhan mengatakan, ini penentuan. Tahun 2014 ini penentuan. Penentuannya begini, dipercepat atau diperpanjang. Dan sebelum Tuhan Yesus datang, mesti ada aniaya lebih dahulu. Jadi engkau perhatikan, jadi kalau ada aniaya, itu jangan kita malah takut. Kita malah ngucap syukur karena apa? Waktunya sudah dekat. Ya toh? Waktunya sudah sangat singkat. Saya sendiri terus terang ditanya, bagaimana menurut kamu? Saya terus terang jujur. Saya ngomong gini, jangan diperpanjang Tuhan. Karena jujur, saya sudah bosan di dunia. Padahal saudara lihat hidup saya itu sungguh-sungguh anugerah sungguhan. Sebab umur sampai segini dipelihara Tuhan luar biasa. Kesehatan pun luar biasa. Ngalami penyakit pun luar biasa. Jadi jangan kamu kira kalau saya ini hidup dengan Tuhan itu lalu di dunia enggak usah ngalami apa-apa. Enggak. Saya bisa berdiri di sini itu. Kemarin dulu tuh saya tidak ada apa-apa, diare terus. Sepanjang hari. Sampai saya bilang gini, Tuhan, aku ini mau bawa firman. Badanku bisa habis gini. Tenaga habis, semua habis. Tapi saya mengucap syukur, saya bilang, aku sudah siap kok. Apapun yang terjadi, tetap mengucap syukur. Percayalah. Nyatanya hari ini ya bisa itu berdiri di sini, bawa firman. Lah kalau diare terus ya tidak bisa tuh. Wong setiap berapa menit pergi ke belakang. Tapi nyatanya Tuhan tuh sudah ngatur begitu rupa. Maka dari itu saudara, di dalam menghadapi tahun 2014, tergantung sikap kamu. Kalau sikap kamu itu sudah takut, pesimis,
ya nanti jadinya seperti yang engkau takutkan. Sebab apa yang dikatakan oleh Ayub, Ayub itu kamu perhatikan, hidupnya keberkatan enggak? Luar biasa enggak? Orang kaya raya. Ya toh, anaknya 7 laki ya, 3 perempuan, betul lah. Cantik-cantik. Semua. Siapa yang ngira kalau ternyata terjadi anaknya mati dalam 1 hari. Kekayaannya habis dalam 1 hari. Orang kaya raya kayak begitu kok bisa habis 1 hari itu, mana mungkin. Kalau tidak pekerjaan setan. Jadi kita harus tahu bahwa apapun yang terjadi dalam dunia ini itu tidak lepas daripada pekerjaan setan. Sebab ada Tuhan, ada setan. Lah, saudara dan saya ini berdiri di tengah-tengah. Jadi kalau saudara tidak memihak salah satu, ya repot. Akhirnya jadi bulan-bulanan setan. Maka dari itu, saudara itu harus menetapkan sikap. Tidak bisa kamu berdiri di tengah-tengah. Kamu harus setia milih Tuhan dengan konsekuensi apapun yang kamu alami, tetap mengucap syukur. Dan percaya bahwa yang Tuhan lakukan itu baik. Meskipun tidak enak. Sebab yang dilakukan Tuhan itu selalu kalau mau berkat, mau apa terjadi itu mesti penderitaan dulu. Dan Tuhan sudah pesan di dalam Injil Yohanes, di dalam dunia kamu menderita, tetapi percayalah, aku sudah mengalahkan dunia. Kenapa Tuhan pesan begitu? Karena apa? Karena Tuhan tahu banyak anak-anak Tuhan yang akan jatuh dan terkecoh oleh segala kuasa gelap. Karena apa? Sikap hati yang salah. Kerap kali kalau kita mengalami penderitaan selalu ngomong, kenapa Tuhan biarkan? Betul enggak? Percayalah, kalau Tuhan itu sudah mengukur, tidak ada sesuatu kejadian lebih daripada kekuatan kita. Nah, ini yang dibutuhkan. Saudara itu harus percaya. Karena apa? Karena kita itu mempunyai pendoa yang luar biasa. Kenapa kalau kita pergi itu semua harus percaya, doakan. Karena ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-17. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikian ayat pertama, demikian kata Yesus. Lalu ia mengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula
Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Jadi saudara, kita tahu bahwa kita ada satu Tuhan Yesus, pendoa kita. Jadi jangan kamu baca di sini itu cuma Tuhan Yesus mendoakan murid-muridnya. Kalau engkau baca semuanya, engkau akan tahu. Tuhan Yesus sampai sekarang mendoakan kita. Makanya kita harus belajar seperti Tuhan. Mendoakan yang lain. Sebab demikian Tuhan berkata, kalau kamu mengampuni, kamu akan diampuni. Kalau kamu mendoakan, kamu akan didoakan. Tapi kalau untuk Tuhan Yesus, sebelum kamu berdoa, dia sudah memberi contoh lebih dahulu. Dia mendoakan dulu dan kamu harus belajar berteladan seperti dia. Tapi kita jujur, kita terus terang. Kita lebih baik mendoakan orang lain atau berdoa untuk diri kita sendiri. Hah? Lebih banyak berdoa untuk diri sendiri. Padahal Tuhan sudah berkata apa? Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lola, kalau kamu berdoa sendiri itu kamu mau menerima atau memberi? Jadi kita itu kerap kali tidak sadar bahwa kita bukan menjadi pelaku firman. Dan ini waktunya itu sudah sangat singkat. Dan engkau tidak akan bisa. Karena apa? Karena semua orang itu mengasihi dirinya sendiri. Tidak ada orang yang tidak mengasihi dirinya sendiri. Kecuali orang yang sudah putus asa, kepingin mati. Itu orang tidak mengasihi diri sendiri. Loh, hal ini itu biasa loh. Saya tuh hamba Tuhan kerap kali terima telepon. Bilang begini, Pak, saya minta mati boleh enggak? Aku bilang, ya boleh aja. Kenapa enggak boleh, wong kamu minta. Tapi masalahnya kamu diberi apa enggak? Betul enggak? Kamu mau minta mati? 1000 kali minta. Tapi kalau kamu enggak diberi, ya enggak mati-mati. Ngapain kamu minta? Terus dia bilang, wah saya penderitaannya gini-gini segala macam. Saya bilang, kalau kamu ingat penderitaanmu, kamu enggak bakal mati-mati. Tapi malah enggak bisa mati, tapi menderita terus. Kenapa begitu? Yaitu hukumnya. Tapi kalau kamu menyerahkan hidupmu pada Yesus, Yesus nanti yang mengatur. Saya percaya. Iya, kamu percaya tapi caramu itu bukan percaya. Ngatur Tuhan. Ya toh? Loh, orang berdoa minta mati saja itu ngatur. Itu orang enggak percaya. Itu ngatur Tuhan. Jadi kita ini kerap kali tidak sadar bahwa kita ini tidak percaya kepada Tuhan. Padahal Tuhan Yesus sudah berkata bahwa hidup kita ini ada di dalam tangan Dia. Dia yang menetapkan langkah-langkah kita. Makanya kalau sekarang saya ini selalu kalau berdoa, kalau pagi, saya tidak pernah minta apa-apa. Saya cuma minta, Tuhan, apa yang Engkau mau aku hari ini lakukan, paksakan kehendak-Mu dalam hidupku. Karena apa? Saya tahu, kalau saya tidak dipaksa, saya tidak bisa hidup di dalam Yesus. Karena selalu kita berbuat dosa.
inginnya aneh-aneh. Dan dosa itu jangan kamu kira cuma hanya perbuatan-perbuatan yang Tuhan tidak suka. Oh, dosa itu pokoknya, waduh, tiap jam, tiap hari itu kita berbuat dosa. Mikir saja sudah dosa. Tidak percaya Tuhan sudah dosa. Kurang mengucap syukur sudah dosa. Kita lihat masalah keluarga. Kita kepengen begini. Dosa. Ngerti? Makanya hidup kita ini tidak ada yang baik. Semua menuju kepada maut. Makanya Tuhan Yesus sampai pesan, kalau waktunya tidak dipersingkat, tidak ada orang selamat. Orang yang terpilih sekalipun tidak bisa selamat. Karena apa? Tidak ada orang bisa ngalahin setan. Saudara tahu? Tidak ada orang bisa ngalahkan setan. Sebab saya ngalami sendiri. Saya dulunya punya anggapan, setan sudah ompong, udah dicabut giginya sama Tuhan, tinggal ompong. Makanya di dalam surat Petrus dikatakan iblis seperti singa mengaum-ngaum dan ingin menelen atau menggigit kamu. Nelen karena sudah tidak punya gigi. Jadi telan. Jadi saya pikir pada waktu itu, punya pendapat. Makanya dari itu saudara baca firman. Alami, maka kamu akan melihat. Kamu kesaksiannya Selvi tadi, lo coba itu secara manusia akal itu orang gila enggak? Itu belum semua yang disaksikan. Nanti kalau di airport apa-apa marah si Tina itu sengaja, kalau enggak boleh saya nari. Orangnya bingung enggak? Itu orang gila enggak? Ya, nyatanya ya jalan apa yang mustahil, tidak mustahil buat Tuhan. Amin. Tapi ada tapinya. Jangan merasa mengatur Tuhan. Sebab kita itu kerap kali enggak sadar mengatur Tuhan. Kalau kita sudah berkarunia, punya karunia-karunia itu, lalu kita merasa ini Tuhan. Terus kita ngambil keputusan itu Tuhan. Pasti itu yang salah. Jangan cepat-cepat mengambil keputusan itu Tuhan. Sebab kita itu tidak bisa mengerti Tuhan. Sampai sekarang pun saya selalu ngomong, banyak halku tak dapat mengerti. Jadi selalu tanya Tuhan, konfirmasi. Tetapi juga kalau kamu konfirmasi, tapi kalau kamu sudah punya pendapat, itu belum tentu Tuhan. Kalau kamu mau konfirmasi sama Tuhan, dengan Roh Kudus, hatimu harus tulus. Netral, terbuka, dan jangan menetapkan langkah. Itu baru murni. Tapi kerap kali kita itu lebih-lebih kalau orang sudah berkarunia. Sebab ini saya alami sendiri. Pada waktu ada setan, terus saya bilang, mana setan ini? Pendapat saya setan sudah dikalahkan dan saya hadapi. Saya dipukul, saya jatuh. Setelah saya jatuh, saya bilang, loh Tuhan, kok aku sampai jatuh 2 meter,
2 meter loh, geblak saudara. Tuhan bilang apa? Jawabannya aneh, jangan kurang ajar. Loh wong setan tak lawan kok, Tuhan jawabannya aneh. Jangan kurang ajar. Loh setan kan sudah kamu kalahkan. Ingat, dia bekas malaikat tertinggi. Kok masih ada kuasa? Ya. Sebabnya apa? Sebab dia pernah jadi tangan kanannya Bapa. Maka dari itu saudara, dia itu paling iri sama Tuhan Yesus. Karena apa? Karena dia tahu dia tidak bisa ngalahin Yesus karena dia anaknya Bapa. Makanya dia paling iri. Dia ingin menjatuhkan Yesus. Dia mencobai Yesus. Bahkan dia menantang segala kuasa di dalam dunia ada di dalam tanganku. Sudah diberikan kepadaku. Tapi kalau kamu nyembah, aku berikan kepadamu. Bayangin saudara. Setan tuh hanya minta Tuhan Yesus nyembah tok. Sekali saja. Segala kuasa diberikan. Tapi karena Tuhan lebih tahu, dia tidak bisa ngalahin. Saya tuh ngalami loh saudara. Seperti yang dialami Tuhan Yesus. Saya diuji setan itu 3 kali. Persis kayak Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus itu dibawa ke bumbungan bait Allah. Dan aku enggak. Dibawanya ke atas gunung yang tinggi luar biasa. Sampai seluruh dunia kelihatan. Dan dia bilang, kamu lihat, aku beri kepada kamu. Aku beri kepada kamu. Asal engkau ikut aku. Jadi jangan kamu kira kalau kita mau dipakai Tuhan itu, Tuhan tidak suruh ngalami. Engkau harus ngalami. Dan pada waktu itu, saya juga disuruh ngalami dengan kuasa dia. Karena pertama kali ketemu, itu saya ketemu patung sama dia. Saya pikir loh jalan saya kok dihalangi. Dengan cara yang berbeda, tapi sebetulnya intinya sama. Jadi saya mau jalan kemana? Ke surga. Saya jalannya sempit. Terus kemudian satu tempat, loh kok gelap? Jadi kanan kiri loh kok gelap? Depan enggak kelihatan. Terus saya nengok ke belakang, loh kok susah begini. Saya pada waktu melihat ke atas, baru lihat kalau itu patung besar sekali sehingga gelap gulita. Dan saya kecil, enggak kelihatan. Oh pantesan. Sebab tinggi saya itu cuma pada waktu dia duduk sila gitu, cuma sampai ke lututnya. Jadi kecilnya saya itu seperti apa, saya bilang, oh patung kok besar kayak gini. Saya belum tahu kalau itu setan. Dan anehnya saya mengalami penglihatan mimpi itu 3 hari berturut-turut. Jadi tidak sekali terus selesai, dah. 3 hari berturut-turut nyambung. Wah, antik toh, enggak pernah kamu ngalami model gitu. Nyambung. Jadi saya lihat, loh, oh kok patung gede ini segini. Terus saya tepuk-tepuk lututnya dia. Patung.
Saya enggak tahu kalau itu setan. Saya cuma, hei patung, kenapa kamu tutupi jalanku? Dia baru ngomong. Dia enggak ngomong. Nutup itu dia enggak ngomong. Setelah dia ngomong, dia berkata, ikut aku. Terus aku bilang, saya mau ketemu Tuhan Yesus. Saya enggak mengatakan aku ikut Yesus, sudah. Makanya dari situ tuh saya tahu diri saya. Saya itu sebetulnya hanya anugerah hidup saya. Sehingga pada waktu itu dia bilang, ikut aku. Aku mau ketemu Tuhan Yesus dulu di atas gunung. Dia bilang, ikut aku. Aku tahu kelemahanmu. Bayangin saudara. Saya belum tahu kelemahan saya. Wong pada waktu itu saya didapat itu, saya belum lulus dokter. Saya mahasiswa sekolah. Tapi sudah kawin. Sudah mau lulus. Nah terus kemudian saya ngomong, apa kelemahanku? Langsung dia cuma begini. Kelihatan semua. Jadi pertama itu harta, kolam berlian. Aku bilang, itu apa? Kamu datang aja, saya lihat. Berlian tuh gedenya sak gini. Jangan dikira bahwa saya enggak seneng. Saya bilang, luar biasa. Saya suka. Karena memang kelemahan saya adalah harta, tahta, wanita. Saya loh ya. Jadi yang wanita ya jangan tiru saya, nanti lesbian. Sehingga pada waktu itu saya lihat, berlian. Saya juga jujur. Saya mengatakan gini, ini aku suka. Jadi jangan kira kalau kita itu enggak jujur itu percuma. Setan tahu. Makanya saya ngajar kamu, hiduplah dengan Tuhan secara terbuka. Jujur apa adanya. Memang suka ya suka. Aku ngomong, ya aku suka. Tapi aku mau ketemu Tuhan Yesus lebih dahulu. Itu dia bilang gitu, terus dia bilang apa? Nanti dulu, ini baru permulaan. Yang kedua, perempuan seluruh dunia. Lah seluruh dunia itu enggak berdiri, enggak show gitu, enggak. Mandi di kolam-kolam. Ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang putih. Putih saja itu enggak sama. Putih orang Belanda sama putih orang itu lain. Itu juga aku suka. Loh jangan kira enggak suka pura-pura. Tersembunyi enggak. Itu aku bilang, itu aku suka. Tapi aku mau ketemu Tuhan Yesus dulu. Dia bilang apa? Belum, dia bilang. Apalagi? Digotong aku. Digotongnya itu enggak kayak loh. Kalau orang digotong itu kan dipeluk. Peluk. Wah dia gede ini kan kayak gitu. Saya berdiri saja dia silai sak lutut. Dipeluk saya, dibawa ke atas gunung yang tinggi luar biasa. Sana dilihatkan dunia. Kerajaan-kerajaan dilihatkan. Dia bilang, semuanya aku berikan kepadamu. Ikut aku. Dia tidak mengatakan sembah aku. Ikut aku. Kalau Tuhan Yesus dituntut nyembah karena apa? Karena itu tanda tunduk. Tapi kalau aku dituntut, ikut aku. Bayangin.
Maka dari itu kalau saudara itu tidak punya pengalaman secara pribadi sama Tuhan Yesus, engkau tidak akan kuat. Menghadapi masalahmu itu tidak kuat, saudara. Sehingga pada waktu itu saya digendong ke atas gunung yang tinggi luar biasa, ditunjukkan, saya bilang, itu pun aku suka. Jangan kamu kira aku tidak suka. Suka. Tapi saya bilang, tapi aku mau ketemu Tuhan Yesus dulu. Dan jalannya ke atas itu sempit, benar-benar sempit. Hanya setapak. Jalannya liku-liku dan kanan kiri ada kabut. Jadi jangan dikira jalan ke surga itu dikatakan sempit itu kamu cuma sempit, tapi terarah. Tidak. Nah, kemudian istri saya juga pernah ngalami jalan ke surga, terus kemudian sempit, tapi kalau dia yang ngalaminya apa? Bertangga, trap. Tapi satu tempat trap, jarak itu semeter. Jadi langkahnya itu tidak bisa melangkah biasa. Harus dengan percaya diangkat sama Tuhan, baru bisa. Itu semua jalan ke surga. Dan semua orang sama. Mempunyai jalan sendiri-sendiri. Sehingga pada waktu saya dilihatkan gitu, saya bilang, aku suka. Tapi aku mau ketemu Tuhan Yesus dulu. Lalu dia berkata, marah dia, jengkel dia bilang. Ya sudah, tinggal. Aku tinggal di atas gunung tinggi kayak gitu sendirian lagi. Saya bilang, loh kok kamu tinggal? Ini sudah terbang, dia terbang lagi jauh loh. Saya bilang, Tuhan, aku kok ditinggal di sini? Apa yang aku harus lakukan? Nah, dari situ Tuhan berkata, kenapa enggak kamu perintahi dia suruh mundur? Oh ya aku ya nurut wae. Dalam nama Tuhan Yesus, mundur. Terbangnya mundur. Jadi tidak ke sana tapi mundur. Aku bilang, rasain lu. Nurut dia, mundur. Sudah di depan saya naik ke punggung dia. Kalau tadi kan dirangkul, ini naik aku di atas punggung dia. Bawa aku kembali. Terus dibawa kembali. Tempat itu ditutupi lagi. Jangan kamu kira kalau sudah dibawa kembali terus dilepaskan. Tidak, tutupi lagi. Terus saya bilang, sekarang minggir. Dalam nama Tuhan Yesus, minggir. Nah, ngerti? Di situ saudara akan tahu. Iman percayamu itu sampai di mana itu kamu ketahuan. Sebab hal ini itu dialami oleh semua orang. Kamu pernah enggak ngalami mimpi ketemu orang atau ketemu binatang, kamu jadi ketakutan. Mau nengking dalam nama Yesus, tapi tidak bisa nyebut Yesus. Ayo, semua orang pasti sudah pernah ngalami. Kenapa? Karena iman percayamu belum hanya sampai di pikiran. Sebab kita terdiri dari daging, pikiran, dan roh. Rohmu belum kuat. Maka dari itu kita itu berpengalaman dengan Yesus. Itu harus ngalami secara nyata, jangan teori. Kita mengambil sikap. Sebab tahun depan ini Tuhan sudah mengatakan ini penentuan. Pada waktu hamba Tuhan berdoa, Iin juga mengatakan setan minta supaya dimulai
Desember ini atau diundur. Terus aku bilang, terserahlah Tuhan, begitu aja itu bisa merupakan jebakan. Percayamu sama Tuhan itu sampai di mana. Saya pun tidak berani menentukan. Saya cuma mengatakan kehendakmu yang jadi. Sebab engkau yang tahu yang terbaik buat kita apa. Sebab Tuhan itu kadang-kadang gini, masih ada anakku itu yang mau aku selamatkan. Itu diundur. Dan kadang-kadang itu satu orang aja ditunggu. Tuhan itu luar biasa. Makanya saya mengatakan, kasihi Tuhan. Setialah sama dia. Apapun kelemahanmu dapat diatasi dengan dia. Jujur sama Tuhan. Terbuka. Jangan ditutup-tutupi. Maka Tuhan akan memberikan kamu jalan keluar. Pasti. Karena apa? Karena masa tahun 2014 ini nanti penetapan. Aniaya dulu, setelah itu baru Tuhan datang. Jadi kalau menghadapi aniaya, kesulitan, kesukaran, ngucap syukur. Dan sadarlah bahwa itu adalah waktu di mana engkau dan saya sedang menghadapi penentuan. Jadi jangan lalu ngegerutu, lalu kamu pusing, mikir badanmu dewek. Tapi percayalah Tuhan itu luar biasa. Kalau hal itu diizinkan terjadi, pasti Tuhan itu mau kamu sadar kelemahanmu di mana sudah bisa ngatasi. Kalau belum, belajar ngucap syukur dan ngomong sama jiwamu. Caranya jiwamu diomongi. Ini hanya sementara. Penderitaan ini hanya sementara. Tapi percayalah Tuhanmu itu mengasihi engkau. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Paling-paling mati. Dan Tuhan Yesus sudah pesan. Kalau kamu sayang nyawa, malah kehilangan nyawa. Tapi kalau kamu tidak sayang nyawa, kamu dapat nyawa. Nah, firman itu kamu harus semua dipegang. Karena Tuhan sudah berdoa untuk kita. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal engkau. Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi pengenalan akan Allah Bapa dan Yesus Kristus. Ini yang utama. Jangan lemah. Jangan lelah. Karena waktunya sudah amat singkat. Tahun 2014 kan tinggal berapa bulan? Tinggal 2 bulan. Ya toh? Bentar lagi. Saya sendiri pun enggak nyadari. Kalau saya ini dipakai contoh, kemarin sedang baca Alkitab gitu. Malah Tuhan ini ngomong gini. Yusa, kamu tahu enggak? Kamu tuh kawin sudah berapa tahun? Sudah kawin berapa tahun ya? Lupa. Awang hari kawinnya aja lupa. Saya itu orang yang enggak pernah ingat-ingat.
cincinnya wae ilang. Cincin kawin loh. Sampai sama adik saya dibikin baru. Sampai aku kemarin baru tanya sama istri saya, kowe inget rak, kowe kain umur berapa? Enggak tahu. Ah ya kowe bisa setel be aku. Wong dia ya lupa apalagi aku. Wong cincin kawin ilang. Jadi jangan pikir kalau suami istri itu bisa. Orang yang kelihatannya cinta-cinta itu, cintanya gombal. Orang yang seperti saya, gila-gilaan gini, bisa sampai 50 tahun. Saya baru tahu, kok sudah mau 50 tahun ya Tuhan. Nanti Februari itu istriku ulang tahun loh Tuhan. Tapi buat apa ya? 50 tahun kawin emas, apa nih sing emas? Kita sudah bahagia kayak gini, ngapain? Ngerti tak saudara? Benar-benar firman yang saya alami. Kalau kita itu tidak pernah mengharapkan, itu yang disediakan Tuhan. Yang dibutuhkan itu hari demi hari melangkah bersama dengan Tuhan. Tidak usah punya pikiran segala macam. Tuhan tuh sudah menetapkan langkah kita. Kita mau jadi apa sudah punya jatah sendiri-sendiri. Makanya jodoh apa itu udah jangan pusing-pusing. Kelihatan aku mau yang gini-gini pusing. Nanti kayak Yonggi Cho. Kalau punya mau jodoh itu mesti pakai klitoria ini. Gombal. Sebab manusia itu cuma sementara. Kalau Tuhan dulu kekal. Saya sampai sama istri saya bilang, orang kayak gini kok dibuat contoh sih Tuhan. Supaya tahu kalau kamu melangkah bersama dengan aku yang ngatur hidupmu. Dan kamu menikmati bersama dengan. Sebab ternyata sakit pun saya diare ya toh. Orang bilang perutnya sakit Pak, enggak tuh. Kenapa? Enggak tahu. Ya diare, tapi enggak sakit. Ya enggak apa-apa toh ya. Nah, pusingnya malah jadi kurus perutku jadi mau diet susah kok. Tapi kalau Tuhan mau ya kurus dewek. Tuhan ngatur segala-galanya. Maka dari itu karena kita itu sudah ditetapkan. Kalau kita itu mengenal Bapa, mengenal Yesus, hidup kekal bagian kita. Karena apa? Supaya kita hidup bersama dengan Dia. Hidup bersama dengan Dia. Karena kita semua nanti itu menuju kepada kekekalan. Jadi kalau kamu nanti tahun 2004 yang sangat susah dan sulit, kamu bisa ngomong sama dirimu. Toh hanya sebentar. Ngucap syukur. Karena apa? Kalau kamu mengucap syukur, kalau kamu dapat menjadi pelaku firman, maka engkau akan dilingkupi dan dipelihara. Karena apa? Firman Tuhan berkata, nanti hari kesusahan yang akan melanda dunia, tapi khusus untuk anak-anak Tuhan, mereka sudah punya meterai. Ada orang-orang tertentu yang dimeterai. Di dalam Alkitab ditulis, yang sudah dimeterai, iblis pun dikasih tahu sama Tuhan. Jangan singgung anak-anakku yang bermeterai. Jadi kamu tidak usah takut. Jadi yang boleh kena kamu yang sudah diukur. Jangan khawatir, jangan takut. Sudah terlindungi.
Jadi kamu dapat menghibur diri, kamu dapat mengatakan bahwa semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menetapkan langkah-langkah kita. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Jadi kalau ada gempa bumi, ada apa, ya sudah. Nanti kalau rumah kita kuat-kuat, tidak apa-apa. Wong sudah dimeterai. Kalau sudah dimeterai itu, dia lebih daripada segala-galanya. Ngerti? Tuhan sudah menetapkan. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Apapun yang terjadi, ngucap syukur. Dan kamu tetap percaya bahwa Tuhanmu itu yang ngatur hidupmu. Nah, kita harus melepaskan apa yang menjadi kekhawatiran kita. Jadi anak-anak, istri, suami, orang tua harus diserahkan Tuhan. Jangan itu menjadi penghalang. Hati-hati. Sebab kerap kali Tuhan itu selalu menuntut kepada kita. Dahulukan Tuhan. Apa yang saya pernah alami dan lihat. Kalau engkau dan saya mendahulukan Tuhan. Tidak usah takut, pasti kamu tiba. Seperti yang saya dapat penglihatan itu, akhirnya saya jalan terus. Kanan kiri jalanannya tidak kelihatan. Awan tertutup, saya bilang, Tuhan aku tidak bisa lihat jalan. Tapi aku percaya langkahmu kau tuntun. Dan saya cuma hanya memandang ke atas. Saya tiba di surga. Setelah melewati awan kabut yang gelap. Yang tidak lihat apa-apa. Saya melangkah dalam nama Yesus. Sampai. Dan setelah sampai Tuhan di atas gunung malah tangannya mengedangkan terus dia berkata, selamat datang hambaku. Bayangin saudara. Dan saya datang, saya nyembah dan dia berkata, terimalah anugerah. Saya diberikan batu putih yang jumlahnya 7. Dan itu masuk dalam diri saya. Jadi tubuh ini semua diisi dengan batu putih. Kalau sudah begitu jangan kamu kira terus jadi hidupmu suci. Siapa bilang? Daging tetap daging. Kotor tetap kotor. Tapi rohmu itu yang menguasai. Itu hidup dengan Tuhan. Dan engkau akan tiba pada waktu yang sudah Tuhan tetapkan. Kita nanti kumpul di surga. Ya toh? Enak, sudah tidak pusing. Nah, terus kemudian ada orang tanya, kalau nanti kita kumpul di surga, kita ingat tidak Pak? Sama yang lain-lain. Ayo. Hah? Ingat tidak? Hah? Loh, yang kamu ingat itu, yang kamu ketemu di sana atau yang enggak? Kalau yang enggak ketemu ingat enggak? Enggak. Sebab kalau kamu ingat, nanti kalau kamu ingat ada yang enggak ketemu di sana terus tahu-tahu sudah di alam maut, terus kamu susah. Enggak ada susah. Saat itu sudah hilang. Jadi ingat yang ketemu. Yang enggak ketemu, enggak ingat. Sebabnya kalau kamu ingat, mamaku di mana? Bapakku di alam maut. Susah. Enggak ingat. Itu Tuhan. Ya, jadi jangan mikir nanti. Sebab ini kejadian sungguh loh. Ada seorang ibu, dia belum mati. Tapi bapaknya sudah mati lama. Terus akhirnya dia bertobat, suruh bertobat, dia bilang,
Wah, enggak mau aku. Kenapa? Aku mau nemenin engkong. Di mana? Ya di mana dia ada. Aku bilang bodoh. Nanti di sana kamu enggak bakal diinget-inget engkong. Wong dia menderita. Dia orang menderita, masa inget orang lain? Dia sendiri menderita. Malah mungkin marah-marah gara-gara kamu ndak nginjilin aku. Ya toh? Malah disalahin. Maka dari itu kita itu harus hidup dengan Yesus. Jangan terpengaruh oleh apapun. Semuanya harus tertuju kepada Yesus pribadi. Sebab di sana nanti itu kalau sudah ketemu Tuhan itu lupa segala-galanya. Hal ini saya alami dewek. Pada waktu dibawa ke surga, saya itu ya ingat, tapi ingatnya yang jelek-jelek. Lalu Tuhan berkata, di sini tidak bisa berbuat dosa. Di situ saya tahu, oh nanti kalau sudah di surga kita tidak bisa berbuat dosa ya Tuhan. Enggak. Sebab kalau berbuat dosa kan dibuang lagi. Tidak bisa. Diminumi obat daun pohon kehidupan, kita sudah disempurnakan, selesai. Lupa segala-galanya. Yang kamu ingat itu, yang kamu ketemu di sana. Jadi umpamanya, nanti saya di tingkat berapa, enggak tahu. Kamu di tingkat berapa. Tapi satu saat bisa ingat gini, wah aku kok sudah lama enggak ketemu Santoso. Dia di tingkat mana ya? Nah, bisa saat itu pun bisa ketemu. Tapi kalau Santoso di alam maut, enggak bisa. Kamu Santoso di mana? Enggak ada. Kalau dia di alam maut, dia hilang. Enggak ingat. Jadi kehidupan di sana nanti itu luar biasa. Maka dari itu, udah jangan terlalu banyak mikir yang aneh-aneh. Mikir yang sekarang saja. Bagaimana kamu berkenan kepada Tuhan. Amin. Ayo sembahyang. Tuhan Yesus, Engkau tahu tahun depan ada apa. Kami tidak tahu. Dan semua itu sudah ada di dalam perencanaan. Tolongi kami Tuhan. Supaya kami menghadapi segala perkara itu bersama dengan Engkau. Dan menghadapkan kepadamu apa yang harus kami lakukan. Supaya jangan sampai kami ketinggalan. Karena Engkau tahu, tidak ada manusia yang kuat, mampu, tidak ada. Semuanya lemah di hadapan hadirat-Mu. Maka dari itu tolong kami, pegang tangan kami, jangan Engkau lepaskan sesaat pun. Karena tidak ada orang yang kuat, hanya Engkau yang bisa. Yang menyelesaikan masalah kami. Terima kasih Tuhan. Engkau ingatkan kepada kami apa yang akan terjadi. Dan kami tetap mengucap syukur karena kelepasan bagi kami sudah dekat. Terima kasih Tuhan. Kau atur hidup kami supaya kami tetap berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya. Amin.